Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ute ditemenin sama adik sepupu Ute. Namanya siapa, Dek? Syifa. Oh ya, namanya Syifa. Kita akan menanam kangkung. Nah, kebetulan Dek Syifa ini memang lagi pengen belajar menanam. Jadi, kalau untuk pemula, nanam jenis tanaman yang paling mudah itu adalah kangkung. Kenapa? Karena dalam waktu 2 minggu aja tuh kita udah panen. Jadi supaya semangat gitu ngelihat hasil tanamannya, akhirnya kita putuskan untuk menanam kangkung aja teman-teman, kayak gitu. Untuk berikutnya kita langsung aja ya, biar kita biar cepet juga nanti kangkungnya tumbuh. Kita masih pakai media tanam yang kemarin teman-teman, yaitu media tanah perakaran bambu, karena kita nggak modal teman-teman. Jadi benar-benar gratisan dari alam. Agak susah juga ya. Oh, ini di bawahnya daun ya. Oh iya Dek, sebenarnya kamu pengen belajar menanam itu buat apa sih sebenarnya? Buat manfaat sendiri sih. Jadi kayaknya seru aja gitu kalau misalnya kita mau makan kangkung atau makan bayam, tapi dari hasil tanaman sendiri gitu kan, tinggal cabut aja. Jadi nggak usah repot-repot harus ke tukang sayur gitu kan. Jadi seru banget aja gitu ngelihat konten-konten yang misalnya nanam-nanam kayak gitu, ngeliat orang-orang yang nanam-nanam, kayak seru banget gitu sih. Terus fresh juga kali ya, sayuran yang kita makan. Iya, gitu. Dan terpercaya gitu loh, jadi nggak tambah bahan-bahan kimia yang lainnya. Iya gitu. Kalau kalian gimana? Kalau Dek Syifa kan kayak gitu ya tujuannya. Kalau saya pengen tahu dong, apa sih alasan kalian hobi berkebun itu apa? Tulis di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, media tanam itu macam-macam ya. Ada yang biasanya pakai tanah pekarangan, sekam, sama pupuk kandang. Tapi itu bukan pakem yang harus kita ikutin terus. Kalau misalkan emang nggak ada, kita bisa menggunakan media tanam alternatif seperti tanah yang ada di bawah perakaran bambu, atau ini tanah-tanah yang ada di bawah lapukan daun-daun gitu. Jadi kalau misalkan di daerah kalian ada pohon yang daunnya banyak banget gitu, nah di bawahnya itu bagus banget teman-teman, karena itu kandungan unsur haranya itu banyak banget, yaitu dari lapukan daun-daun gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang sekarang kita pakai itu adalah tanah dari bawah pohon bambu. Ya, ini kayak masih banyak daunnya ya Mbak. Iya. Nah sekarang karena kita nggak ada sekam, nggak ada tanah, nggak ada pupuk hewan, nanti gampang buat campuran itu. Sekarang kita benar-benar pakai yang ada dulu. Jadi caranya kita taruh ini dulu deh, daun-daun kering. Daunnya dulu? Iya, daunnya dulu. Nah, kalian nggak mesti harus pakai daun bambu ya teman-teman. Kalian bisa juga menggunakan daun kering yang lain. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menyerap kelebihan air. Karena kalau misalkan si pot kalian terlalu lembab atau apa, itu nanti nggak bagus buat perakarannya gitu. Biasanya tuh si tanahnya itu jadi padat, terlalu padat gitu, kurang poros atau kurang gembur juga kayak gitu, buat menyerap kelebihan air. Nah sekarang sebenarnya sih yang bagusnya itu ini diayak Dek, yang ini diayak supaya lebih halus aja. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi langsung aja. Ini cukup begini? Cukup gitu. Baru Nanti tanah. Nanti juga yang daun yang paling bawah itu lama-kelamaan kan lapuk, dan kalau udah lapuk itu jadi nutrisi untuk tanaman kita juga kayak gitu. Nah, agak halusnya aja ya.
ini adalah biji kangkung yang udah direndam sebelumnya. Minimalnya sebenarnya 3 jam, dan kalian juga harus perhatikan kalau misalkan ada biji yang mengambang, itu berarti kualitasnya udah kurang bagus ya teman-teman. Kalian ini pisahin aja deh, yang ngambang itu dibuang aja. Diambil aja kayak gitu. Berarti itu udah kopong gitu, biasanya tuh isinya itu udah nggak bagus. Buang aja. Powernya Bu kurang, ini biarin jadi intermezzo aja nih. pengen ikutan berkebun. Nah ini nggak usah terlalu bersih, nggak apa-apa. Sekarang sebenarnya kalau untuk nanam kangkung bisa bermacam-macam gaya ya. Macam gaya. Jadi ada yang asal tabur aja, atau kalian juga bisa membuat jalur tanamnya kayak gini nih Pak. Coba. Bisa ke arah sini atau ke sini. Kita ke sini aja ya, Dek. Boleh. Ya, boleh. Nah, ini dibuat biar rapi aja sih sebenarnya. Jadi nanti taburinnya gini. Jadi berjejer gitu kangkungnya, cantik. Sama seperti kalau tanam di tanah biasa gitu ya. Iya, harus bener. digambarin gitu. Digambarin dulu. Kayak gini ya bentuknya. Betul. Oh, jadi itu fungsinya. Oke. Nah, sekarang bisa ditabur, terserah mau berapa, mungkin gini. Berapa? Bebas mau 10 juga boleh. Oh gitu. Iya. Sini. Sini. Kangkung tuh mudah banget tumbuh teman-teman. Ibaratnya salah satu jenis sayuran yang anti gagal gitu. Insya Allah numbuh. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan nanam secara organik itu, kita itu belajar untuk menerima hasil gitu, apapun itu hasilnya. Misalkan kangkung kita kurus atau agak kuning atau apa, tapi kita tuh jadi bersyukur gitu. Nggak mesti tanaman itu harus ukurannya seragam, harus gemuk-gemuk gitu, nggak mesti. Jadi dari bertanam secara organik, kita benar-benar belajar untuk mensyukuri apa yang dikasih oleh Tuhan gitu. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk untuk menjadi lebih baik gitu. Berarti kan ada pelajaran gitu. Kenapa sih kangkung kita misalkan kuning, kenapa sih kurus gitu. Nah, udah deh, udah. Okay. Nah, sekarang ditutupin lagi deh. Ditutupin sama ini. Ditutup kayak kue pancong. Udah. Nah. Aduh. Ini dia tanaman kangkung kita hari ini. Seharusnya setelah kita taburi tanah ini, kita siram, tapi karena tanahnya udah kesiram hujan, jadi cukup lembab, jadi nggak perlu disiram lagi. Mungkin nanti kita cek 2 hari kemudian, kalau misalkan udah agak mengering, kita harus siram. Untuk
pertumbuhan selanjutnya kita akan update di Keluarga Sakti. Jangan lupa nonton terus ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Iklan. Ada Iklan. aduh, habis Maulid Nabi ya. Ya. Sekian dari kita ya. Kalau misalkan ada salah-salah mohon komen di kolom komentar atau ada ide untuk nanam apa lagi gitu.